sehingga masjid ini memang benar-benar untuk masyarakat waktu itu. Kemudian yang mengelola, yang ngurusi itu Mbak Satibi bersama Pak Hadi almarhum yang meninggalnya dulu dua-dua sini. Kemudian berikutnya disusul oleh kakaknya Mas Badi, Mas Badi, kakaknya Mas Badi, Pak Suryadi. Ya. Nah, menempati di sini lama dengan terbantu Mas Badi, karena Mas Badi ini pintar itu, tampaknya di sini ini ikut kakaknya sekali gayung 2, 3, 4, 5 pulau terlalu dapatkan jodoh sekalian kan di dalam jalan, maka terus perasan di sini aslinya daerah Boyolali. Kemudian setelah itu masjid yang ngurusi cabang di periode kepemimpinan Pak Munawir almarhum Wonosomo. Kemudian waktu itu saya sudah menjadi pengurus karena aslinya kan gagalan, panik gagalan dan di sini. Kemudian ketua ganti Pak Mudakir, artinya Pak Munawir. Ya. Saya menjadi sekretaris. Awalnya saya sudah sebagai sekretaris pemuda, kemudian menjadi ketua pemuda cabang. Kemudian dari Muda Cabang sudah masuk di BTF, periode berikutnya sudah ikut di Majelis Tabligh itu, dan di sini dari ketua cabang setelah Pak Mudakir ganti saya. Jadi masjid ini benar-benar sangat besar perannya untuk masyarakat tadi. Yang desain masjid ini Pak Sofyan. Jadi nanti kawan-kawan di atau tidak sini. Jadi yang desain itu Pak Sofyan bersama dengan bapaknya Pak Rodi. Bahasa apa itu? Bapangan. Nah, kemudian ketika SMA Muhammadiyah 1 itu muridnya semakin banyak, kemudian waktu itu memang sekolah-sekolah sudah mulai model dipecah. Misalnya SMA 4 itu punya binaan Purnama, kemudian SMA 5 itu punya binaan PGRI, kemudian SMA 3 itu punya binaan Saraswati. Nah, SMA Muhammadiyah 1 satu-satunya SMA di Muhammadiyah itu punya pengembangan, menjadilah sekolah SMA Muhammadiyah 3 di sini. Sehingga masih sudah ada SMA muncul. Sehingga konsep yang disampaikan oleh Mas Yanto berkait dengan pengembangan dakwah di Al-Azhar itu mudah-mudahan itu termasuk Al-Azhar kedua. Ya. Jadi awalnya memang masjid. Saya akan menerangkan tentang Al-Azhar agak banyak karena saya dulu pernah diberi pelajaran oleh Pak Yunahar almarhum tentang konsep Masjid Al-Azhar yang saya menjadi kampus yang sangat-sangat terkenal dan bisa membiayai anak-anak di berbagai negeri yang mau kuliah di sana. Nah, tapi nanti nggak nyampe kan juga materinya. Jam berapa saya pulang gitu. Saya buru-buru istirahat. Maka saya minta Mas Teguh. Jadi Teguh saya minta kenapa? Saya minta pakai meja aja saya duduk biar aja agak nyaman. Bicara halal bihalal, ya itu banyak versi. Dan ini bukan ajaran Islam. Maaf saya dengan bahasa yang keras ya, bukan ajaran Islam, tetapi merupakan uruf dari Islam. Karena budaya. Mulai kapan? Berbeda-beda versinya. Kalau orang mau negara mengatakan bahwa
raja atau ya raja pertama Pura Mangkunegaran, di mana di sana diyakini bahwa pihak kerajaan itu kalau hari raya tidak mau menerima tamu sebelum sungkeman keluarga kerajaan selesai, dan tidak akan menerima tamu orang yang sungkem ke kerajaan kalau mereka belum sungkem kepada ibunya. Nanti bisa dibaca sejarah halal berkait dengan Mangkunegaran. Kemudian kalau di Keraton Kasunanan itu mulai cukup terkenal itu setelah periode Pakubuwono 10. Pakubuwono 10. Dan konon yang namanya Pakubuwono 10 PP 10 itu kalau hari raya Idul Fitri tidak ada open house, hanya untuk keluarga sendiri. Kemudian hari berikutnya puasa Syawal. Jadi kalau kita ini mendapatkan penjelasan tentang Sayyidil Panotogomo itu ya PP 10 itulah yang cukup sesuai dengan Sayyidil Panotogomo. Baru setelah puasa kembali mereka melaksanakan hari raya. Namanya kalau orang dulu punya bakdo kecil. Bakdo kecil. Hidangannya bukan hidangan yang mewah-mewah, tapi murah kabeh untuk punggawa kerajaan yang hadir ke sana. Tetapi kalau kita lihat dari sisi Muhammadiyah yang penting, karena saudara-saudara kita itu mengklaim bahwa halal bihalal itu mulai merebak mulai tahun 48. Nah, ini kan tahun 48. Setelah Presiden Soekarno galau dengan keadaan negara, memang masyarakat kita itu kayak gitu. Wah, di sini satu merdeka buyung gitu. Ini baru merdeka, ini rebutan kursi. Dan sampai sekarang. Maka jangan heran kalau di mana-mana itu kursi itu dijadikan rebutan. Tidak hanya di pemerintah, di kampus juga begitu. Di kampus, di sekolah-sekolah modern gitu. Jangankan itu, di tingkat kampung saja, RT itu. Nah, RT Sijer di Motonya Pak Kartono itu angel itu. Mula RT-nya kakak akan ditetapkan sebagai RT sepanjang masa tidak tahu hidup. Sepanjang masa itu ya ke Pak RT. Sebenarnya kalau di RT 1 RW 5 ini rumahnya dari RT. Itu belonjo. Ini memang RT kami itu belonjo ke pasar. Karena jualan itu belonjo. Nah, di Solo-nya ada, tapi kalau bukan posisi RW itu kampanye pakai uang, ada. Itu tidak RW di Solo. Saya tahu karena yang memberikan informasi, insya Allah saya percaya kalau hadis itu shocking. Di Jagalan itu juga, jadi begitu kakak saya meninggal, pergantian RT ketika orang non. Sekarang kalau malam 17-an itu pakai makan-makan Nusantara. Sudah pakai daging babi, macam-macam itu bisa guys. Ya, maka kepada bapak-bapak yang diamanati dari RT dari RW, ojo podo diri. Sing nom-nom niku nek ana kesempatan dari RT dari RW, ojo diri. Ya. Ini seren-seren, ada. Jadi kalau sudah kita itu tahu pendapat ketika Pak Karno merasa galau bahwa negara ini para tokoh-tokohnya pada ribut gitu, maka kemudian diundang ke Istana Negara pengajian. Aduh, rasanya nggak enak kalau pengajian gitu. Kalau pengajian kan nggak enak, maka minta saran kepada Kiai Hasbala. Ya, kemudian diberi apa ya baiknya gitu. Diberi nama halal bihalal. Padahal kalau bicara halal bihalal sebenarnya gitu, tarik
Kalau panjenengan buka di Suara Muhammadiyah, itu akan tahu. Ini bitar huruf lagi, bitar huruf. Ini Mbak Iza, mana ini Mbak Iza? Nanti kalau saya salah bahasa Arabnya gimana kowe? Jadi tahun 1923 itu Muhammadiyah itu sudah mengenal istilah itu. Namanya bukan halal bihalal tapi halal. Halal bihalal. Dan itu diabadikan itu karena Muhammadiyah sebuah organisasi yang sampai sekarang tidak pernah, insya Allah tidak pernah termodai gitu, dan yang senantiasa pegang administrasi dengan tertib gitu. Itu masih dibukukan, diabadikan. Jadi kalau ditanya Muhammad itu mengamal Quran, jelas, ya. Coba perhatikan bagaimana Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila jalin musamma tubuh itu yang jadi paku dari Muhammadiyah, administrasi baik. Nah, kemudian perjalanan waktu tahun 26 jadi belum merdeka, diubah dengan nama halal bihalal. Nah sekarang pertanyaan, halal bihalal aslinya apa gitu kan? Kok Mas Teguh kayak judul halal bihalal gitu? Mbak Iza kan nggak pernah menemukan dalam kamus ya kata halal bihalal dalam kamus. Ada nggak? Kalau halal ada, halal bihalal. Al halalu bil halal itu akan ketemu kan? Halal bil halal juga akan ketemu kan? Tapi kalau halal akan ketemu. Kalau halal Quran pakai, gitu kan? Gitu. Jadi kata halal bil halal itu tidak akan kita ketemukan dalam kamus. Yang ada KBBI. Oke, kalau KBBI aja. Jadi kalau penjenengan buka ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa itu akan ketemu kata halal bil halal yang nanti nilai spiritnya adalah bicara silaturahmi ya, gitu. Nah kemudian saling memaafkan. Kemudian di masyarakat kita itu juga mengenal apa istilah Idul Fitri. Sebenarnya istilah itu agak berat. Idul Fitri. Idul Fitri itu sering diartikan apa ya? Kembali kepada fitrah. Jadi sulit lagi dipahami. Ya. Jadi kata-kata fitri itu bisa punya makna yang banyak. Tinggal siapa yang akan menguraikan gitu, karena memang bahasa itu kan fleksibel. Idul Fitri kembali kepada fitrah, Idul Fitri kembali kepada sarapan utuh gitu kan. Dan kita kalau sore bulan Ramadan kan iftar kan, jadi jadikan Idul Fitri. Ya nggak apa-apa mau pakai yang mana nanti, yang penting rohnya aja. Tapi ada satu hati. Nah ini ada satu hati. Yang hadir di sini sudah khatam berapa kali setelah Ramadan? Khatam. Sudah khatam ngajinya berapa kali setelah Ramadan? Aduh, belum. Ya kalau belum tolong saya itu belum. Wakil kalian Pak ini ada. Makasih. Nah iya. Kenapa saya memang minta sambil duduk biar santai. Jadi minum sambil duduk, kita minum sambil berdiri. Karena yang suka minum sambil berdiri itu Sudah. bukan manusia. Saya binatang. Minum sambil berdiri itu berarti kan diisi. Jalan. Karena kan diisi. Bagaimana diisi? Mau nyandi-nyandi anggota pribadi. Terus aku sepatu, aku setut. Nang karo. Ayo ini lah apa? Ini ngene wong sing nopo niku minumnya sambil berdiri berani tiru-tiru Jalan. Nah, cuma
Ada di pengajian di Roda Abon, kalau ini tak tamatnya ini kantor ya. Dari ini ada kewan. Saya pinter turu kalau lunggu. Jadi lunggu ini kalau turu. Apa ya? Cinta kira-kira. Bahasa Arabnya baidah irdun. Nomor ini. Nah, jadi nenek wong karo pengajian pinter turu. Aku lah kondo. Maka kajian yang paling tepat menurut saya ini aku tunggu baik sama orang nasional. Coba aku buat ini aku ada supaya bisa tetap nih. Gitu kan. Nah, kenapa saya tanya? Gitu. Kenapa saya tanya? Siapa yang sudah khatam gitu? Nanti coba dilihat di hadis di Musnad Ahmad ya. Insya Allah hadisnya hadis nomor 6664. Itu disebutkan dari Abdullah bin Amr. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ikul yang amalin sirratun, ikul yang amalin sirratun, walikul sirratin fatratun." Sesungguhnya setiap amalan itu ada waktu semangatnya. Jadi kita ini pernah semangat. Ramadan semangat ya, semangat. Jadi sasi poso ngaji itu berang jun, itu berang kataman. Ono sing nganti petak katam, ono sing nganti telu, ono sing loro, paling ora sepisan. Semangat. Pemasir juga semangat. Jamaah maghrib, isya, subuh, durasa ke masjid. Tapi begitu sudah Ramadan, ngajinya kendor. Yang ada di sini kira-kira banyak yang pada kendor nggak? Nek, kuwi ngelakoni kendor pas pancen kuwi yo. Berarti contoh kerahan di sini mau kendor gitu. Karena Nabi mengatakan walikuli siratin 400. Jadi yang namanya semangat itu nanti suatu saat akan mengalami kejenuhan, Cuma kita diingatkan oleh Nabi, "Faman kana fatrasuhu ila sunnati faqad aflah." Wa man kana ila ghairi dzalika faqad halaka. Siapa yang semangatnya cenderung kepada sunnahku, itu semangat ini orang berlebih-lebihan, karena berlebihan itu agak bagus. Maka mereka beruntung. Tetapi barang siapa yang masa cenderungnya itu cenderung kepada selain apa yang sesuai dengan sunnahku, belas gitu, itu ciloko. Maka andai kata kita ini beridul fitri, itu kembali kepada waktu benar dia waktu apa mantu itu. Ini ya terus pet sing bisa senghatam sesasi bisa barang anu setahun belas itu cuti baca Quran. Dan yang cuti setahun itu berarti kira-kira berapa? Berarti cuti di luar tanggungan negara, kan? Saya tahu, kan? Maka hendaknya tetap kita ada semangat meskipun agak berkurang ya, dan sampai sama sekali. Sholat malam tetap didekatkan, setiap malam didekatkan. Barangkali tidak bisa full ya kurangi lagi, tapi paling tidak gitu pikir itu jangan sampai dilupakan. Karena dulu Rasulullah pernah mengingatkan kepada Ibu Aisyah, yang namanya Ibu Aisyah kan masih muda belia. Maka dalam hadis disebutkan Nabi sholat bengi, Ibu Aisyah malah turu sare subuhnya selonjor yang ngerti Nabi udah kan orang makmum kan, berarti pasti juga kegawan sini bener-bener sini gitu. Sampai hampir subuh itu belum bangun. Jadi kayak kita itu jadi seperti itu. Tetapi apa kata Rasulullah? Ketika Ibu Aisyah itu belum bangun itu oleh Nabi dibangunkan, maka bapak-bapak kalau ada
istri yang waktu bener-bener itu ya menyemangati bapak. Waktu mana bapak-bapak yang bener, meskipun bapak bener itu sosok mendatangkan rezeki bagi orang lain. Kita punya pengalaman. Di Jakarta itu ada pasangan suami istri. Pas Ramadan, sing wedok wis masak go sahur, sing lanang urung tangi. Diduga pisan urung tangi. Wong nyawa ini gitu. Dibuka meneh ora tangi-tangi. Sing ketiga, sing wedok saking wijudeke muni elek, wong kan badok ora tangi. Kan dikirone ya. Jadi ngendi bare sing wedok ngerti ngene. Wong kari badok itu ora bertangi. Mak bregan nesu sing lanang. Wong wedok muni tak pegat kowe. Nah, bareng-bareng muni tak pegat kowe dulu. Jam itu esok ke rumah saya tanya apakah kalimat yang saya keluarkan tak pegat kowe niku pun jatuh talak aku. Lah kowe saya mau muni karo resu ora. Kowe murih kok. Insyaallah ora jatuh talak karena Anda juga emosi. Jadi wong kata kok diukur-ukur ora pegatan kok kepeksa itu enggak, atau dipeksa ya enggak, dalam keadaan emosi enggak, harus ada pegatan. Halo, ini apa yang pegatan? Nah, ketika saya beritahu enggak, silakan baca di bukunya Yusuf Mardawi, satu tulisan bukunya dibaca itu ya. Mulai begitu pulang sudah selesai sore perjalanan berbuka itu datang ke rumah saya dengan istrinya saya bojongan paket itu taruh gowo parcel dur ada roti, ada buah, kemudian ada sarung untuk saya, ada kuplon. Ini kuplon mobil. Jadi ada orang yang tahu ukuran kepala saya. Jadi saya berarti kemudian ada baju untuk istri saya. Ketika satu juga pada istri saya itu, oh ya sini, kalau betul sosok dia pun ini waktu tahun lumayan ya mas. Oh ya somono, kembali. Jadi janganlah kita lepas sama sekali setelah Ramadan. Nah kemudian setelah itu kita berhalal bihalal yang pada hakikatnya adalah merupakan budaya tapi tidak bisa lepas dari Islam. Coba ada nggak halal bihalal pas Natal? Ada. Halal bihalal pas Paskah nggak ada. Halal bihalal pas hari Nyepi nggak ada. Karena itu diwarnai dari nuansa Islam. Maka jadilah orang tadi. Ya. Orang Islam banyak yang berpendapat bahwa begitu bulan Ramadan yang dicatat sebagai bulan ampunan, kan kita diingatkan satu hadis. Qad adallakum syahrun 'azimun syahrun mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin itu kemudian terangkan tentang man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufrana wa taqaddama min itu berarti kan dosanya entek itu pikirannya. Maka kemudian berpikir yang berikutnya ini kan hubungan karena Allah sudah dibusa insyaallah dari Allah beserta kita. Tapi berkaitan hakul adab tidak bisa selesai kalau tidak diselesaikan dengan minta halalnya. Nanti banyak hadis terkait tentang minta halal itu. Nah, kemudian di masyarakat kita, alhamdulillah jadi ya dibaca surat Al-Kahfi ya. Jadi biar ada pencerahan ya. Jadi kalau halal biasa, halal benar jadi surat apa? Ali Imran 145 gitu kan? Nah sesekali ini enggak yang dibaca surat Al-Kahfi. Cuma kalau baca surat Al-Kahfi hati-hati ketika berpegang saktah itu yo ojo terus aku hendak lakukan kampune etikanya. Jadi ketika sampai kepada wajah berhenti tapi enggak bernafas.
Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyudhira bihi. Jadi tidak iwaja qayyiman terus. Jadi ketika berkata sakit. Oke. Nah, disinilah nanti kita akan mendapatkan pelajaran bahwa ayat dari surah Al-Imran itu berbicara tentang bersegera mohon ampunan. Itu para mufassir mengkaitkan dengan peristiwa Uhud sebenarnya. Ya. Jadi orang Islam waktu itu rotok jadi atau juga jadi kebajutan gitu. Ya. Sudah diingatkan ke Rasul kalau tidak ada komando apa juga nggak boleh. Memang dari komando ternyata keluar dari komando. Nanti peristiwa ini akan terjadi lagi menyimpang dari komando itu nanti setelah kepemimpinan Abu Bakar Siddiq. Banyak peperangan yang ada yang menyimpang dari komando. Nah, ini belajar di tarikh ya. Nah, saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan silaturahmi. Silaturahmi. Cuma setengah 10 aja lah ya. Setengah 10 selesai ya. Setuju. Dari jam 10 kelar nanti. Kalau sampai jam 10 itu saya kasihan istri saya. Itu sudah mati kita tinggalkan. Kamu kan yang ngomong izin. Kasihan. Tapi kalau saya tahu di sini ada putih-putih, saya ajak. Kalau nggak tahu ya kamu di rumah aja. Jadi halal bihalal seperti itu kita dipahami sebagai sebuah tradisi. Maka orang Jawa kalau menyambut hari raya itu, masya Allah, halal bihalal senantiasa dikaitkan dengan kupat, kelontong opor, kami sebanyak itu. Ini pelajaran sehari pada umat kita ini orang dari pinter bersekolah atik, ya, bersekolah atik gadok. Kalau atik gadok nanti bisa belajar RT 1 itu ada sekretarisnya pinter mengenai gitu. Di belakang itu ada ketua itu namanya RT, sekretaris RT-nya itu gue kayak Soekarno Hatta. Karena bareng yang sosok gitu pendapat itu Soekarno Hatta kan. Jadi ini ada otak kantornya tinggi karena dia juga ada berbicara aktif di Muhammadiyah. Nah, cuma di Solo itu nanti perlu dirangkul oleh Mas Joko Haryanto dan teman-teman ya. Di lingkungan kami ini banyak yang mengenal Muhammadiyah tapi apa ya, kultural ya. Oh nyatanya di jaringan anggota udah beri NDM. Nah, kita bicara hikmah aja, hikmah daripada silaturahmi dalam Al-Quran atau hadis banyak kita dapatkan. Jadi kita ini bersilaturahmi. Silaturahmi atau silaturahmi? Yang dipakai yang mana? Oh silaturahmi atau silaturahmi? Asli dalam Quran silaturahim. Jadi silaturahim itu, silah itu apa silah? Tali yang menghubungkan. Rahim itu apa rahim? Rahim orang sering langsung menyebutkan kasih sayang. Rahim itu tempat bertenggernya janin. Ya, sehingga kalau dibilang silaturahim itu nyambung persaudaraan yang masih ada hubungan darah. Jadi bapak, anak, kemudian cucu, ibu, anak, cucu, keponakan, mbak. Jadi yang masih ada hubungan darah itu silaturahim. Nah kemudian kalau dalam format termito, kata-kata berada pada kalimat silaturahmi berkaitan halal bihalal, artinya menyambung atau yang menyambung tali persahabatan itu silaturahmi. Jadi silaturahmi atau silaturahmi itu merupakan salah satu amalan mulia sebenarnya. Jelas amalan mulia karena hubungan kekerabatan itu tidak boleh diputus. Sampai Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'. Jadi tidak akan masuk surga orang yang memutus
Nah, kemudian apa itu kote? Kote itu air kotorahim. Jadi dikatakan sebagai orang yang tidak bisa masuk surga itu jangan kemudian dimanakan harus dilihat dari syaratnya. Tidak bisa masuk surga dalam kelompok yang awal karena masih apa? Ada persoalan-persoalan keluarga ini. Maka belakangan, Bapak ada bersuara kopi, nikmat. Presiden nikmat ini sosok saja kita. Akhirnya apa? Dadang RNC masuk mentenya kalau punya suara dosen dino. Allah nyatakan wa inna yawman 'inda rabbika alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi nek kudu lek tak durunge yang farko lek dino ya do berbuat. Jadi durunge. Saya tahu. Jadi sejak zaman Majapahit sampai sekarang belum bisa masuk. Maka jangan sampai kita ini masuk pada kelompok yang memutus. Oleh karenanya kita harus rajin bersilaturahmi. Dan ini sangat bagus ya Mas Teguh, masjid ini nanti mudah-mudahan menjadi sarana untuk senantiasa mengumpulkan masyarakat, khusus Haji Jebres, Mas Teguh. Haji Jebres, Lanting Jebres itu kalau pas giliran di Regu 1 nomornya Pak Buzaki. Ketuanya kayak Pak Buzaki ini itu pasti menggunakan masjid ini. Jadi nanti ojo ngoprek-ngoprek ada di tradisi. Jadi kita biasa pakai ini terus balik ke web kalau itu masalah kalau aku. Jadi sebagaimana sampaikan Mas tadi, kita ini harus berperan kepada masyarakat, untuk umat, maka nanti terus kalau pas giliran di satu itu nanti kelompok satu itu tempatnya di sini. Nah, kalau mau menempati itu biasanya kami satu Jumat matur pengurus, kemudian nanti dari pengurus yang sediakan beberapa ini kerjobo konsumsi. Apa saja. Nah, silaturahim sebagaimana yang kita ketahui bahwa ternyata silaturahim itu pengaruhnya besar terhadap umur dan rezeki. Umur jangan dimanakan kalau orang rajin silaturahim umurnya 30 dari 20 tidak. Penjenengan dulu ketika SMA pernah diberi pelajaran kesusastraan. SMA itu badan kita dibagi 3. Ada tata bahasa, ada kesusastraan, kemudian ada kemampuan bahasa. Dulu ada pelajaran itu tidak? Nah, saya nggak pernah dapat pelajaran Mbak Iza Pak ya? Yang SMA itu ada. Saya guru bahasa Indonesia semua hafal dari SMP, ya, namanya Pak Kadi. Kemudian SMA guru saya namanya Pak Ramlan. Ketika bicara tentang kesusastraan Indonesia ini, tokoh-tokoh sastra itu sangat indah pembelajarannya. Dia contohkan kisah Khairuddin Anwar. Khairuddin Anwar itu dalam visinya mengatakan apa? Aku. Dalam visinya dia berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, betul? Pernah dengar itu? Nah, berapa usia Khairuddin Anwar? Hanya 42 tahun. Tidak panjang, tetapi nama besar Khairuddin Anwar dalam bidang sastra sampai sekarang dikenal. Umurnya 1000 tahun lebih. Jadi kita aku hidup 1000 tahun lebih, hidup 1000 tahun lagi, itu ternyata meninggalkan nama yang sangat bagus. Kemudian Buya Hamka, yang mungkin saya pernah membaca novel-romannya yang sangat terkenal, Tenggelamnya kapal Van der Winch. Ya, itu
memberikan kisah perjalanan yang akan memberi bekas cukup lama. Jadi memperpanjang usia. Pernah membaca karya Montego Bussi? Nah, itu Pak Dewi itu baca masalah novel. Pernah baca karya Montego Bussi? Montego Bussi itu orang yang kalau nulis novelnya novel Zur. Dulu enggak gitu. Tapi begitu anaknya mau disekolahkan di Jakarta, kemudian ke Jogja, ke Solo, ke Jawa Timur, jadi terus dikenalkan ke kampus atau tempat pendidikan. Waktu itu masih tingkat SMP, jadi sekolah itu. Itu ternyata dia magrok di Ponorogo, anaknya itu di Pondok Botol. Begitu di sana melihat ada pramuka, ada bal-balan, anaknya berhenti di situ. Terus kepingin sekolahkan di situ. Begitu dia dikirimi uang dari bapaknya, dia menolak. Saya nggak mau karena hasil karya bapak yang kotor. Kembalikan. Karena dia diasuh di pondok, tidak bayar, tapi tidak berapa lama motivasi ganti novel-novelnya sudah novel-novel nuansa Islami. Nulislah yang pertama kali menulis dengan judul Bukan Bunga Semusim. Ini lupa kita panjang usia dulu, panjang usia. Nama itu akan enak. Kemudian melapangkan rezeki. Kita kalau sudah apa kata Rasulullah itu tidak perlu dibantah, pasti akan ada kesana. Jadi Rasulullah mengatakan man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa yusalahu fi atarihi falyasir rahim. Jadi kalau kita mau menyambung silaturahim itu akan diberi oleh Allah dalam mendapatkan rezeki. Rezeki jangan hanya dikatakan dalam bentuk materi, tapi itu masuk di dalamnya. Rezeki itu bisa kesehatan, rezeki itu bisa wawasan, rezeki bisa materi. Jadi kita rajin bersilaturahmi pasti akan tambah rezeki. Kalau saya bersilaturahmi rezeki saya, insya Allah meskipun usia saya sudah 66 gitu, usia seperti saya ini Nabi nggak sholat, betul nggak? Ya jelas udah meninggal dengan kita ini begitu ketemu kita pasti senyum. Saya ketemu Mas Bardi, langsung saya mesem. Saya ketemu Mas Jabarianto, saya mesem. Saya ketemu Mas Teguh, saya mesem. Saya ketemu Rani Dulu, saya mesem. Jadi senyum ini, maaf ini saya mau URB Kaur digerti karena tidak kesehatan. Yang namanya merengut itu ternyata berisiko merusak paling tidak 20 saraf. Jadi untuk memulihkan memerlukan tenaga yang sangat besar sampai 70. Tapi kalau kita senyum itu cukup dan yang 20 itu sudah bisa mewakili. Jadi mulai saya ketemu orang-orang bahkan Nabi bersabda senyum pada teman sodako. Ini ya dari diksi terus mesem yang proporsional dapat rezeki. Kemudian yang berikutnya silaturahmi menguatkan ukhuwah Islamnya seperti ini. Jadi akan memperkuat persaudaraan kita. Kita akan tahu tentang saudara kita. Coba kalau saya tidak pernah ketemu dengan Pak RT, ya, mungkin akan ada don yang tidak baik. Ini dan RT ku ini rodo atau dengan angkis tua banyak berbu yora apa RT mau jadi kira-kira gitu. Tapi coba saya ketemu di masjid, maka ini nama yang berumatan di dalam nama di dalam itu penting. Jadi kita ini memarukan masjid sarana silaturahmi. Sekali itu sarana silaturahmi. Jadi kalau kita tidak pernah ke masjid itu ya banyak kebanggaan. Dulu di TV swasta itu ada Indosiar. Sekarang sudah nggak pernah nonton TV ya.
Indosiar itu ada acara khusus ya, bicara tentang rumah idaman. Rumah idaman dulu yang mengelola siapa? Mbak Debbie yang apa namanya foto model itu, Debbie buahkan Gul Ayu, John Ayunya gini kan. Mbak Debbie itu mengatakan bahwa yang namanya rumah idaman yang menjadi idola masyarakat itu ya omah sing pakarane jembar, terus ono kolame, ono taman, ono satwane, terus ono musolane gitu. Nah, musolane digo sholat. Saiki pertanyaan, kira-kira dengan setuju boten? Nek duwe omah gede makro indah, ada pada satwanya, ada kolam, ada taman yang sangat bagus, ada musolanya. Kalau waktu subuh bapak imam, kemudian anak istri membantu makmum di situ. Waktu zuhur bapaknya imam, kemudian anak istri membantu di situ. Asar juga begitu, maghrib begitu, isya begitu. Setuju betul? Setuju betul? Nek setuju masjidnya diberuk wae. Yo ya lah. Maksudnya itu nih diri. Maka bangun masjid, sarana untuk memakmurkan masyarakatnya. Jadi masjid makmur jangan di sini. Tampaknya Muhammad itu cerdas. Dari angka itu kata-kata Quran innama ya'muru masajidallah itu masjidnya diperankan. Jadi ada istilah take and give atau give and take. Kalau dari sini tampaknya menggunakan kata-kata take and give. Jadi masjid itu memberi setelah, gitu kan? Nah nanti jangan sampai masjid ini tidak bisa seperti itu. Jadi harus memakmurkan, mencerahkan. Nah, sarana untuk silaturahmi. Kemudian saling mengunjungi. Jadi paham ini kalau di masjid jamaahnya ono siji loro sing rong dina ra teko. Pasti ditanyakan. Ya, pasti ditanyakan. Nek orang takon yo jamaah double meneh. Iki Pak Eko iki Pak Nanti ya. Pak Eko lagi berlorot nanti. Pak Eko lagi lorot. Oh, hari ini. Pasti bilirin yang gede. Tapi kalau jamaah yang rutin, yang tidak menjadi imam, tidak mengisi kajian di kita itu, alhamdulillah kita nyari. Nah kalau di Al-Ghifari yang paling rajin itu Pak Martono, Mas Teguh. Pak Martono ini biasanya kalau menteri koordinator, Menko dia. Jadi RT Kono itu dewe sing kita gitu. Berarti dari itu memberikan informasi. Nah, kalau ternyata dia sakit, maka kita kunjungi. Perhatikan, kalau loro itu aja mau dikira loro awake. Jadi nek ile iki yo karo gawa oleh-oleh. Ile karo gede, ile gawa panganan, loro peradaban sing nunggoni. Jadi ini penting. Karena apa? Saling menghargailah kalian, maka akan timbul rasa kasih sayang, akan timbul rasa cinta. Saya sering mengatakan cinta itu kan, mas, cinta itu kan visual and giving, ya, love is visual and giving. Jadi kalau kita bilang dengan jamaah sayang cinta ya, visual and giving, jadi tidak kok malah pilih wong loro, kita kan kirain ngomong. Ini udah mas berarti belum paspor, orang rawur. Kamu nggak tahu gua dulu nih. Jadi di dalam itu pak tidak mati pak. Nah sementara kalau kita ini kalau memutus silaturahmi ini ancamannya siksa di Allah. Bon, ini cukup rong slide baik. 10 ditutup-tutupnya kan elek.
Dia bilang ya. Terus kalau tutup kalau kan elek. Beda dengan tutupnya dia nggak beda. Kalau tutup elek. Maka kalau nanti kita lanjutkan, pokoknya komitmen Kasbur selesai, kita selesai. Mudah-mudahan dengan acara pada malam hari ini halal bihalal silaturahim di Masjid Jami Al-Munir UMPKU. Ini Masjid Jami Al-Munir UMPKU. Memang masjid itu terkenalnya Masjid Jami. Jadi belum pakai Al-Munir itu sudah terkenal Masjid Jami. Jadi ini nanti nilai kesejarahannya masjid ini mudah-mudahan tetap berlangsung terus gitu. Oh, ini orang memprihatinkan gini. Ternyata bisa dibenahi. Saya kalau khotbahnya kan mungkin di Balai Muhammadiyah itu Pak saya bilang sama Pak Basuki, Pak, kurang itu khotbah cuma di Solo ini di beberapa masjid. Saya paling rapinya Masjid Balai Muhammadiyah. Coba iso, ambil pakai AC. Masjid manapun pakai AC. Nah, ternyata kemarin ketika saya sampai ke sini udah berobos. Jadi kita akhirnya masjid ini langsung disenden nilai ditutup itu seperti aroman itu dipakai sleting, ditutup dan dibuka sedikit, pakai AC, irit. Ini kira-kira 20 rompeng kanan sisi lorong atau apa di mana? Rompeng kabeh sejuk. Sehingga orang ke masjid itu kerasa. Ada yang masjid sumo yo, wes sumo orangnya subuhan gitu lah. Jadi begitu, mudah-mudahan ada hikmahnya. Ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf karena begitulah saya membawakan materi mungkin belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh panitia, mohon maaf. Dan terakhir, ini sudah tanggal 29 bulan Syawal. Jadi mau hari sedino sesuai tek. Besok jamaah aku yang sing takut karo bojoku. Iki basa Syawal sing itu betul. Jawabane sing. Nek hari kurang siji loro lagi wiwit ya tek. Kita akan berada di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu berarti kita ancang-ancang untuk masuk pada bulan Dzulhijjah. Kalau nggak haji berarti kita paling tidak harus berpikir untuk korban kerugian itu. Pokoknya tidak ada kata berhenti. Siti Ghazali mengatakan bahwa berhenti berarti mati, mundur berarti hancur. Maka selangkah nyata lebih baik daripada sekedar iki jaga play di rembuk. Jadi pokoknya bandari menunggu. Biar aku mohon maaf bila saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan Teguh MPD yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Acara selanjutnya yakni bacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ketua Yayasan Teguh MPD kepada Bapak kami silakan. Tak kira ganti. Nah, gitu. Baik, mari bersama-sama kita bermunajat kepada Allah yang mudah-mudahan yang hadir di sini senantiasa mendapatkan barokah. Doa kita panjatkan 10 kalimat kita akan panjatkan untuk kita semua. Nanti kita pulang mudah-mudahan lancar. Tadi yang jatuh mana yang jatuh? Mudah-mudahan nanti tidak ada masalah ya. Pulang sampai di rumah selamat. Kemudian bergerak-gerak besok subuh bisa ke masjid, kemudian kita sholat tahajud dulu, beraktivitas pada A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhyi ni'amahu mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qul lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat irfa'na darajat ya qadiyal hajat.
Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana bil iman, Allahumma ighfir lana bil Islam, Allahumma ighfir lana bil khair, Allahumma ighfir lana bil husnil khatimah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'anil hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Guru MPD yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Dan alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara halal bihalal pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Ibu serta hadirin yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Saya dengan Alfa-Amara mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Won, matur nuwun.